Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Markas Geografi. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang struktur desa. Oke, tidak menunggu lama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Yang pertama, struktur keuangan desa. A. Pengertian desa. Istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi, yang artinya tanah kelahiran atau tumpah darah. Istilah desa di setiap daerah juga berbeda-beda, tergantung sebutan daerah setempat. Seperti Aceh, disebut dengan istilah kampung atau maunasa. Di Tapanuli, disebut dengan istilah huta. Di Minangkabau, disebut dengan istilah nagari atau kampuang. Di Lampung, disebut dengan istilah dusun atau tiu. Dan di Bali disebut dengan istilah banjar. Dan di Sulawesi Utara disebut dengan sitilah wanus. Ada berbagai macam pengertian desa yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Hal asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Menurut R. Bintarto, desa merupakan hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki timbal balik dengan daerah lainnya. Menurut SD Misra, desa merupakan kumpulan tempat tinggal dan kumpul daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50 sampai 1000 area. Menurut Paul H. Landis, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut. Cara berusaha bersifat agraris yang sangat dipengaruhi oleh alam seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam. Yang kedua, mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal. Yang ketiga, adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan. Menurut Dirjen Bangdes tahun 2010, suatu daerah dikatakan desa jika masih memiliki ciri-ciri khas yang dapat dibedakan dengan daerah lain di sekitarnya. Desa memiliki 4 ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perbandingan lahan dan manusia cukup besar. Yang kedua, lapangan kerja yang dominan adalah sektor pertanian atau biasa yang disebut agraris. Yang ketiga, hubungan antar warga desa masih sangat akrab. Yang keempat, masyarakatnya masih memegang teguh tradisi yang berlaku. Yang kelima, yaitu sektor agraris seperti halnya pertanian menjadi ciri khas dari perdesaan. Menurut Venor C. Finch dan Glenn D.
Trewarta. Desa pada prinsipnya hanya berupa tempat tinggal, bukan sebagai pusat bisnis. Pada umumnya, desa terdiri atas daerah persawahan dan bangunan-bangunan sederhana yang mengelilinginya. Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Di Indonesia terdapat lebih dari 41.000 desa. Lebih dari 21.000 desa diantaranya terdapat di Pulau Jawa. Desa-desa yang terdapat di Indonesia tersebut dihuni oleh sekitar 80% dari seluruh penduduk Indonesia. Pada umumnya, penduduk di pedesaan bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, termasuk peternakan dan perikanan. Meskipun demikian, makin lama terdapat kecenderungan bahwa penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan. B. Unsur-unsur desa. Yang pertama, penduduk. Penduduk yang dimaksud adalah kualitas dan kuantitasnya. Kualitas penduduk meliputi tingkat pendidikan, kesehatan, mata pencaharian, dan tingkat kesejahteraan atau kemakmuran. Sedangkan kuantitas penduduk meliputi jumlah penduduk, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, mobilitas, dan sebagainya. Yang kedua, perilaku. Meliputi pola tata kehidupan atau kelakuan, tata pergaulan masyarakat desa, adat istiadat, dan norma-norma yang berlaku di daerah tersebut. Perilaku masyarakat desa ditunjukkan oleh adanya ikatan antar warga yang sangat erat. Hal ini bisa dilihat dengan adanya sikap gotong royong yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah wilayah. Wilayah merupakan tempat bagi manusia untuk bisa melakukan berbagai aktivitas, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Adanya perbedaan kondisi fisik antar wilayah menyebabkan terjadinya perbedaan perkembangan wilayah. Misalnya daerah yang relatif datar dan terletak di dekat perkotaan akan berkembang lebih cepat daripada daerah pegunungan. C. Ciri-ciri desa. Menurut Surjono Soekanto, berikut ini ciri-ciri wilayah pedesaan. Yang pertama, proses sosialnya berjalan lambat. Yang kedua, sifat gotong royong masih kuat. 3. Tingkat pendidikannya relatif rendah. 4. Golongan orang-orang tua kampung umumnya memegang peranan penting. 5. Masyarakatnya masih memegang norma-norma agama secara kuat. 6. Warga masyarakatnya memiliki hubungan kekerabatan erat karena berasal dari satu keturunan. 7. Corak kehidupannya bersifat paguyuban. 8. Struktur ekonominya agraris. 9. Cara bertaninya sebagai besar masih tradisional. Menurut Rocek dan Warren, berikut ini ciri-ciri masyarakat pedesaan. Yang pertama, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. Yang kedua, mobilitas penduduk rendah, baik mobilitas horizontal atau perpindahan tempat, dan mobilitas sosial, yaitu status sosial. Yang ketiga, keluarga di pedesaan yang masih tradisional memiliki banyak fungsi, khususnya sebagai unit ekonomi.
Yang keempat, kelompok penduduk yang bermata pencaharian utama di daerah tertentu dan mempunyai peran yang cukup besar. Yang kelima, komunikasi keluarga terjadi secara langsung, mendalam, dan informal. Yang keenam, suatu kelompok yang dibentuk berdasarkan faktor geografis. D. Permasalahan masyarakat. Yang pertama, lapangan pekerjaan di luar pertanian non-agraris hampir tidak ada. 2. Sistem upah pada sektor pertanian rendah, bahkan lebih rendah dari sistem upah non-pertanian. 3. Sistem kehidupan sosial budaya bersifat tradisional. 4. Keterkaitan terhadap kepemilikan lahan. 5. Menurunnya kesuburan lahan pertanian. Klasifikasi desa. Klasifikasi desa dibedakan menjadi 5, yaitu A. Berdasarkan luas wilayah, B. Berdasarkan jumlah penduduk, C. Berdasarkan kepadatan penduduk, D. Berdasarkan perkembangan masyarakat, dan E. Berdasarkan mata pencaharian masyarakat. Yang pertama, berdasarkan luas wilayah. 1. Desa terpencil, yaitu desa yang luasnya kurang dari 2 km. 2. Desa kecil, yaitu desa yang luasnya 2-4 km. Yang ketiga, desa sedang, yaitu desa yang luasnya 4-6 km. Yang keempat, desa besar, yaitu desa yang luasnya 6-8 km. Yang kelima, desa terbesar, yaitu desa yang luasnya 8-10 km. B. Berdasarkan jumlah penduduk. Yang pertama, desa terkecil, yaitu desa yang jumlah penduduknya kurang dari 800 jiwa. Yang kedua, desa kecil, yaitu desa yang jumlah penduduknya 800-1.600 jiwa. Yang ketiga, desa sedang, yaitu desa yang jumlah penduduknya 1.600-2.400 jiwa. Yang keempat, desa besar, yaitu desa yang jumlah penduduknya 2.400-3.200 jiwa. Yang kelima, desa terbesar, yaitu desa yang jumlah penduduknya lebih dari 3.200 jiwa. C. Berdasarkan kepadatan penduduk. Yang pertama, desa terkecil, yaitu desa yang kepadatan penduduknya kurang dari 100 jiwa. Yang kedua, desa kecil, yaitu desa yang kepadatan penduduknya 100-500 jiwa. Yang ketiga, desa sedang, yaitu desa yang kepadatan penduduknya 500-1.500 jiwa. Yang keempat, desa besar, yaitu desa yang kepadatan penduduknya 1.500-3.000 jiwa. Yang kelima, desa terbesar, yaitu desa yang kepadatan penduduknya 3.000-4.500 jiwa. D. Berdasarkan perkembangan masyarakat. Yang pertama, desa swadaya. Ciri-ciri desa swadaya antara lain: yang pertama, tergantung pada adat istiadat dan budaya setempat. Yang kedua, ekonomi masyarakatnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, sebagian besar mata pencaharian sebagai petani. Yang keempat, produktivitas rendah. Yang kelima, lembaga-lembaga sosial belum berfungsi sebagaimana mestinya. Yang keenam, administrasi desa belum terlaksana dengan baik. Yang ketujuh, belum mampu mandiri. Yang kedelapan, tingkat pendidikan rendah. Dan yang kesembilan, penduduknya jarang. 2. Desa swakarya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain: yang pertama,
mata pencaharian beraneka ragam dan tidak tergantung hanya pada sektor pertanian. Yang kedua, lembaga-lembaga sosial mulai berfungsi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan kesehatan cukup tinggi. Yang keempat, pola pikir mulai berubah atau terbuka. Yang kelima, administrasi pemerintahan desa terlaksana dengan baik. Yang keenam, mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dan yang ketujuh, mulai mendapat pengaruh dari luar. Yang ketiga, desa swasembada. Ciri-ciri desa swasembada antara lain: yang pertama, masyarakatnya mulai lepas dari adat istiadat dan tradisi. Yang kedua, tingkat pendidikan dan keterampilan sudah tinggi. Yang ketiga, mata pencaharian penduduk sebagian besar di bidang jasa dan perdagangan. F. Tata ruang dan sistem perhubungan. Berdasarkan pasal 215 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten atau kota dan atau pihak ketiga mengikut sertakan pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa. Pelaksanaan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: A. Kepentingan masyarakat desa. B. Kewenangan desa. C. Kelancaran pelaksanaan investasi. D. Kelestarian lingkup. E. Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum. Di desa, sistem perhubungan sangat dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Desa yang kondisi geografisnya berupa dataran memiliki tingkat kelancaran yang tinggi dibandingkan desa-desa di daerah perbukitan ataupun pegunungan. Adapun sistem transportasi di pedesaan dipengaruhi oleh 3 faktor sebagai berikut. A. Letak atau lokasi desa. Komunikasi dan mobilitas penduduk di desa yang terpencil lebih terbatas, sedangkan yang letaknya strategis dan topografinya baik akan lebih cepat berkembang. B. Fungsi desa terhadap daerah sekitarnya. Bila dihubungkan dengan kota, maka desa dapat berfungsi sebagai hinterland kota. Hal ini tentunya perlu didukung sarana dan prasarana perhubungan. C. Keadaan topografi. Keadaan topografi desa yang berelief kasar tentunya menyulitkan pembuatan sarana perhubungan dan pengangkutan ke daerah lain. Sebaliknya, daerah yang topografinya landai atau datar memudahkan pembuatan sarana perhubungan dan pengangkutan. G. Potensi desa. Potensi desa dibedakan menjadi 2, yaitu potensi fisik dan potensi non-fisik. Pertama, potensi fisik. A. Iklim. Pada ketinggian tertentu, suatu desa menjadi maju karena kecocokan iklimnya bagi pengembangan tanaman dan pemanfaatan tertentu, seperti pegunungan, pertanian sayur, tempat rekreasi, tempat peristirahatan, dan sebagainya. B. Flora dan fauna. Di desa, masih banyak lahan yang dikembangkan untuk usaha pertanian. Berbagai tanaman pangan dan ternak banyak dibudidayakan di pedesaan. Hal ini merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan di desa dan di kota. C. Lahan. Lahan tidak hanya sebagai tempat tumbuh tanaman, tetapi juga sebagai sumber bahan tambang dan mineral. Lahan memiliki jenis tanah yang menjadi media bagi tumbuhan tanaman tertentu. Misalnya jenis tanaman aluvial, cocok bagi tanaman padi, jagung, dan kacang. Pada lahan juga dimungkinkan terjadi eksploitasi bahan tambang seperti batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, batu marmer, dan sebagainya. D. Air. Pada umumnya, desa memiliki potensi air yang bersih dan melimpah. Dari dalam tanah, air diperoleh melalui penimbaan, pemempaan, atau mata air. Air digunakan untuk
keperluan minum, irigasi, mencuci, memasak, dan keperluan lainnya. Yang kedua, potensi non-fisik. A. Lembaga dan organisasi sosial, yaitu lembaga pendidikan dan organisasi sosial yang dapat memberikan bantuan sosial dan bimbingan terhadap masyarakat. Contoh, koperasi unit desa, balai kesehatan ibu dan anak, dan sebagainya. B. Aparatur atau pamong desa. Aparatur bertugas menjaga kelancaran administrasi desa dan menggerakkan sumber daya manusia di desa. Contoh, kepala desa, kepala adat, dan sebagainya. C. Masyarakat desa. Masyarakat desa yang hidup gotong royong merupakan suatu kekuatan berproduksi atau kekuatan membangun atas dasar kerjasama dan saling pengertian. H. Fungsi desa. Yang pertama, desa sebagai mitra pembangunan wilayah kota. Yang kedua, desa merupakan hinterland, daerah penyokong dan penyuplai kebutuhan masyarakat kota. Yang ketiga, desa sebagai sumber bahan mentah bagi kota. Yang keempat, desa sebagai sumber tenaga kerja bagi kota. I. Faktor yang mempengaruhi pola pemukiman. Bentuk dan pola desa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan geografisnya. Kondisi lingkungan geografis tersebut antara lain letak desa, iklim, tanah, dan air. Yang pertama, tanah. Unsur tanah berkaitan dengan tingkat kesuburannya. Kesuburan tanah mempengaruhi produktivitas lahan, khususnya untuk pertanian. Desa yang tanahnya subur, pola pemukiman penduduknya cenderung mengelompok di sekitar areal pertanian. Desa yang lahannya tidak subur, pola pemukiman penduduk tidak bergantung pada kesuburan tanah, tetapi menyebar. 2. Air. Kondisi air yang dimaksud adalah air tanah. Desa dengan air tanah yang dangkal memiliki pola pemukiman yang mengelompok. Desa dengan air tanah yang dalam cenderung membentuk pola pemukiman menyebar atau tidak beraturan karena mencari sumber-sumber air. Yang ketiga, letak desa. Desa-desa yang terletak di dataran rendah memiliki pola persebaran yang lebih kompak dan teratur. Hal ini disebabkan oleh kemudahan pembangunan yang didukung oleh topografi yang cenderung datar, berbeda dengan desa-desa di daerah pergunungan. Desa ini membentuk pola tidak beraturan. Hal itu disebabkan oleh pembangunan pemukiman yang menghindari tebing-tebing terjal dan lahan yang tidak rata. 4. Iklim. Iklim dipengaruhi oleh suhu dan ketinggian tempat. Selain itu, curah hujan juga turut serta mempengaruhi perkembangan suatu desa. Desa-desa yang dipengaruhi oleh iklim yang cenderung ekstrim akan sulit berkembang. J. Pola pemukiman desa. Yang pertama, memusat. Pola perkampungan memusat dapat dengan mudah Anda temui pada wilayah-wilayah dataran tinggi atau perkampungan yang dibentuk karena aturan adat. Penduduk yang mendiami perkampungan ini pun relatif tidak begitu banyak dan biasanya dihuni secara turun-temurun oleh beberapa generasi. Yang kedua, tersebar. Pola desa tersebar terdapat di daerah dataran tinggi atau gunung api. Penduduk akan mendirikan pemukiman secara tersebar karena mencari daerah-daerah yang relatif aman, tidak terjal, dan morfologi yang relatif rata. Pola tersebar juga terdapat di wilayah karst atau kapur. Penduduk akan tersebar mencari daerah yang memiliki kondisi air yang baik, karena biasanya di daerah karst kondisi air sangat buruk. 3. Memanjang atau linear. Pola pemukiman pedesaan yang masih sangat tradisional banyak mengikuti pola bentuk sungai.
karena saat itu sungai memiliki sumber kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga berfungsi sebagai jalur transportasi antar wilayah. Melalui jalur transportasi sungai, perekonomian sederhana saat itu telah berlangsung. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share channel Markas Geografi ini, supaya teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari channel ini. Bye.